warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terkadang kita menemukan kerusakan atau kekurangan pada barang yang kita beli, baik kerusakan itu disebabkan oleh pabrik yang memproduksi barang tersebut atau dikarenakan kelalaian penjual. Dan kita sebagai pembeli terkadang bingung ingin mengembalikan barang tersebut, tetapi tidak tahu apakah boleh hukumnya atau tidak, betul atau tidak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka dari itu, pada malam kali ini saya akan membahas tentang suatu akad yang bernama akad khiyar. Apa itu khiyar? Khiyar adalah secara makna maksudnya memilih yang terbaik antara melanjutkan akad atau membatalkan akad. Mudahnya secara dipahami, khiyar itu ialah di mana seorang pembeli mengajukan pengembalian barang, baik barang tersebut karena rusak atau karena beberapa hal lainnya. Sampai di sini bisa dipahami? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Khiyar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama khiyar majelis, yang kedua khiyar syarat, dan yang ketiga khiyar aib. Karena permasalahan di awal tentang kerusakan pada barang, maka kita akan membahas tentang khiyar aib. Khiyar aib cara mudahnya ialah apabila seseorang pembeli menemukan kerusakan pada barang yang ia beli, dan kerusakan itu bukan karena dirinya sendiri. Adapun syarat-syarat khiyar aib itu ada 4. Yang pertama, bahwasanya kerusakannya tersebut memang sudah ada ketika transaksi, atau sebelum jatuh ke tangan pembeli itu memang sudah rusak barangnya. Mudahnya penjelasannya itu kalau memakai contoh, misalkan ada seseorang membeli mic misalkan, kemudian saat membeli mic itu ia tidak mengecek dulu apakah mic-nya ini masih bagus atau tidak. Dia tidak mengecek dulu, langsung membeli saja. Kemudian setelah pembayaran, penjual mengatakan pada pembeli, kalau mic itu rusak bisa diajukan kembali ke saya atau ke penjualnya. Nah itu. Kemudian sesampainya di rumah, ketika di perjalanan itu tidak ada yang sesuatu yang menimbulkan atau membuat potensi mic tersebut rusak, alias aman-aman saja perjalanannya. Tetapi ketika sesampainya di rumah itu, ketika ia cek mic-nya itu rusak, misalkan dia tes ini, tes dulu, pada menyala ini mic-nya. Kemudian ia mengajukan pengembalian ke toko tempat yang membeli tadi. Setelah mengembalikan mic tersebut, tetapi pihak toko tidak mau langsung mengecek atau tidak mau langsung membuka mic tersebut dengan mic yang baru, alias dicek dulu di bagian mana yang rusak mic-nya. Kemudian setelah lama-lama dicek, mic tersebut tidak ada yang rusak. Ternyata saat dia baterai di mic tersebut tidak ada, alias tidak ada baterainya. Nah, itu bukan kerusakan, alias kecerobohan si pembeli. Nah itu tidak kerusakan yang di awal yang saya sebutkan tadi. Nah, apabila seseorang melakukan seperti itu, maka ia boleh mengembalikan barangnya itu ke penjual lagi. Kemudian syarat yang kedua itu segera dikembalikan apabila menemukan kerusakannya. Misalkan ketika menemukan kerusakan aib, ia harus segera mengembalikan mic tersebut ke penjual atau ke toko tempat dia membeli mic itu tadi. Kemudian syarat yang ketiga, pengembaliannya itu kontan. Misalkan
dimaksud kontan secara adat kebiasaan di sini 1 jam. Maka misalkan ia menemukan kerusakan atau aibnya itu ketika jam 1, maka sebelum jam 2 ia harus sudah mengembalikan daripada barang yang terdapat kerusakan itu tadi ke toko atau ke penjual yang tersebut, kecuali ada uzur. Jika ada uzur maka tidak apa-apa ia terlambat mengembalikannya. Kemudian yang keempat, aib atau kerusakannya itu harus masih ada ketika pengembalian. Maka jika tidak ada lagi kerusakannya, alias sudah baik barangnya, maka tidak bisa, atau karena syarat yang keempat ini tidak terpenuhi. Dan dari 4 syarat ini harus terpenuhi semuanya. Adapun antara penjual dan pembeli itu harus ada yang namanya perjanjian. Misalkan di toko tersebut ada tulisan yang bertuliskan barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi, maka itu dia tidak bisa mengembalikan barang tersebut ke toko tempat yang mau membeli barang meskipun ada kerusakan yang bukan disebabkan olehnya. Adapun sebab-sebab tiara aib itu ada 3. Yang pertama, hilangnya perkara yang dimaksud daripada ketentuan secara uruf. Misalkan ada seseorang membeli baju lengan panjang, kemudian setelah sampai di rumah dia mengecek baju tersebut ternyata tidak ada lengannya. Nah, adapun aib di sini yang dimaksud daripada aib itu ialah sesuatu yang membuat barang tersebut bernilai kurang atau harganya berkurang. Misalkan dia jual baju itu lagi, misalkan harga lengan panjang, baju lengan panjang itu 100.000. Kemudian ketika dicek dari lengannya, nah kalau ia menjualnya lagi itu berkurang harganya, misalkan jadi 70.000, maka di situ ia boleh mengembalikan daripada baju tersebut. Kemudian sebab yang kedua itu hilangnya perkara yang dimaksud daripada persyaratan secara wajib. Misalkan ada penjual sapi, penjual tersebut mengatakan bahwasannya sapi ini akan hamil dalam beberapa hari ke depan. Kemudian dibelilah sapi tersebut. Silang beberapa hari sapinya tidak kunjung hamil. Maka di sini terdapat sesuatu persyaratan yang tidak terpenuhi. Maka ia boleh mengembalikan daripada sapi tersebut ke tempat yang membeli itu sapi. Kemudian yang ketiga, sebab tiara aib yang ketiga adalah hilangnya perkara yang dimaksud daripada penipuan secara perbuatan. Misalkan ada seorang penjual sapi yang mana sapi ini memiliki susu. Kemudian ketika pagi hari susu sapi ini lupa diperas. Nah, yang otomatis membuat penumpukan pada kantong susu sapi tersebut. Kemudian ada seorang pembeli yang melihat daripada sapi itu tadi, tertariklah dia untuk membeli daripada sapi tersebut. Dikarenakan berbeda daripada sapi lainnya. Ya karena itu, karena ketika pagi hari lupa ia untuk memeras susu daripada sapi tersebut, akhirnya dibelilah oleh pembeli. Setelah dibeli, beberapa hari kemudian menyadari si pembeli ini bahwasanya sapi tersebut seperti normal, seperti sapi pada umumnya, alias normal saja. Nah, maka di situ ia menemukan aib daripada sapi tersebut karena tidak sesuai ketika ia membeli, yang ia kira bahwasanya sapi tersebut berbeda dari sapi lainnya, ternyata sama-sama saja. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan.